Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku adalah istri sah dari Andi. Namun kini, aku duduk di meja sidang perceraianku. Tangan dan kakiku dingin, bukan karena udara ruangan, melainkan karena tatapan penuh kebencian dari ibu mertuaku, Bu Dasih. Wanita tua itu duduk angkuh di barisan kursi belakang, mengamati setiap gerak-gerikku seperti seorang hakim yang haus menghukum. Andi berhak mendapatkan wanita yang lebih baik darimu. Suara tajam Bu Dasih memenuhi ruangan sebelum persidangan dimulai. Nada bicaranya menusuk. Seperti selalu, kamu cuma tahu menghabiskan uangnya saja. Tidak ada satupun hal berguna yang bisa kamu lakukan. Aku menahan napas, mencoba meredam emosi yang mendidih. Ini bukan pertama kalinya aku dihina di depan umum oleh wanita itu. Dari awal, Bu Dasih tidak pernah menerima kehadiranku di keluarga mereka. Baginya, aku adalah beban, seseorang yang tidak pantas berdiri di samping anaknya yang menurutnya sempurna. Andi, yang duduk di sebelahku, diam saja. Tatapannya lurus ke depan, seolah tidak mendengar hinaan ibunya. Atau mungkin dia memilih untuk tidak peduli. Dia itu tidak bisa memasak, tidak bisa mengurus rumah, tidak bisa memberi keturunan. Apa gunanya perempuan seperti dia? Hah? Bu Dasih melanjutkan dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang di ruangan bisa mendengarnya. Beberapa pasang mata mulai menoleh, menatapku penuh kasihan bercampur rasa ingin tahu. Hinaan terakhir itu membuat hatiku serasa diperas. Aku meremas tanganku di atas meja, berusaha keras untuk tidak menangis. Bu, ini ruang sidang, bukan pasar, ucap hakim dengan nada tegas, mencoba menghentikan Bu Dasih. Namun, wanita itu hanya mendengus pelan, seolah tidak peduli. Andi akhirnya membuka mulutnya, tetapi bukan untuk membelaku. Sudahlah, Bu, kita fokus ke sidang ini saja, katanya datar, seolah-olah yang sedang terjadi ini hanyalah urusan administratif biasa. Aku memalingkan wajah, menatap pria yang dulu kupikir akan selalu melindungiku. Ternyata aku salah. Dia lebih memilih membela ibunya daripada mempertahankan rumah tangga kami. Apa kau tidak malu? Kau adalah istri yang gagal. Bu Dasih mendesis lagi, kali ini dengan suara lebih rendah namun tetap tajam seperti sembilu. Kata-katanya menghantamku lebih keras daripada tamparan. Tidak ada yang tahu seberapa keras aku telah berusaha untuk menyelamatkan pernikahan ini, betapa aku telah mencoba menjadi istri yang baik meski selalu dihakimi. Tapi semua usahaku sia-sia. Ketukan palu itu terdengar seperti musik di telingaku. Akhirnya, semuanya berakhir. Aku, seorang perempuan yang selama ini terkurung dalam jeruji tak kasat mata, kini merasakan udara kebebasan yang begitu segar. Perceraian yang selama ini kutakuti ternyata menjadi pintu ke dunia yang selama ini tertutup bagiku. Langkahku keluar dari ruang sidang terasa ringan, seperti beban bertonton yang selama ini menindih bahuku telah lenyap. Aku tersenyum kecil, meski ada beberapa mata yang memandangku dengan tatapan penuh belas kasihan. Mereka mungkin berpikir hidupku hancur karena perceraian ini. Nyatanya, aku merasa seperti baru saja memenangkan hidupku kembali. Selama ini, menjadi istri Andi bukanlah kehidupan yang kuinginkan. Aku bukan sekadar istri rumah tangga, aku adalah tahanan dalam rumahku sendiri. Setiap hari terasa seperti ritual yang sama. Bangun pagi, membersihkan rumah, memasak makanan, memastikan semuanya sempurna, tanpa celah. Kalau ada sedikit saja yang luput, misalnya noda kecil di lantai atau bumbu yang kurang pas, Bu Dasih akan langsung melancarkan serangan kata-kata yang menghujam. Dasar perempuan tidak becus. Teriakan itu masih terngiang di telingaku. Kamu pikir Andi menikahimu untuk jadi pemalas? Aku memandang langit biru di atas gedung pengadilan. Kali ini, tidak ada yang bisa berteriak padaku. Tidak ada lagi aturan yang memaksaku untuk tetap di rumah sepanjang waktu.
Tidak ada lagi perintah untuk selalu menunduk dan mengiyakan segala omongan Bu Dasih. Tidak ada lagi suara-suara yang membuatku merasa kecil, tidak berharga. Selama pernikahan, aku dilarang keluar rumah tanpa izin. Andi selalu bilang itu demi kebaikanku, agar aku fokus mengurus rumah tangga. Tetapi aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Itu tentang kontrol, tentang memastikan aku selalu berada di bawah kendali mereka, Bu Dasih terutama. Aku ingat saat pertama kali mencoba mengajak Andi bicara tentang mimpi-mimpiku. Aku ingin melanjutkan kuliah lagi, Di, ucapku dengan hati-hati suatu malam. Andi hanya tertawa kecil. Kamu itu sudah punya tugas di rumah. Kuliah hanya akan membuatmu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Dan begitulah, mimpiku terkubur tanpa sempat melihat cahaya. Kini, aku berdiri di tengah keramaian jalan. Orang-orang berlalu lalang, mobil berseliweran, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa menjadi bagian dari dunia yang hidup. Tidak lagi terkukung di dalam 4 dinding rumah. Aku menarik napas panjang, menikmati udara dingin yang menyentuh kulitku. Di dadaku ada rasa senang yang sulit dijelaskan. Ini bukan sekadar kebebasan fisik, tapi juga kebebasan batin. Tidak ada lagi ketakutan akan suara langkah Bu Dasih di lorong rumah. Tidak ada lagi suara pintu yang dibanting Andi saat dia merasa lelah dengan pekerjaannya dan melampiaskannya padaku. Mulai sekarang, ini hidupku, bisikku pelan pada diriku sendiri. Aku tahu, perjalanan ke depan tidak akan mudah. Akan ada rintangan, orang-orang yang mencibir, dan mungkin saat-saat sulit di mana aku merindukan masa lalu yang terasa akrab. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan kembali. Aku telah bertahan di neraka terlalu lama untuk takut menghadapi dunia luar. Kepalaku tegak, senyum kecil kembali menghiasi wajahku. Aku akan mulai lagi dari awal. Aku akan membangun hidupku, mengejar mimpiku, dan menjadi seseorang yang tidak pernah bisa mereka hancurkan. Hari ini, aku bukan lagi istri Andi. Hari ini, aku adalah aku. Beberapa minggu setelah perceraian, aku merasa seperti manusia baru. Kebebasan yang selama ini kurindukan kini benar-benar ada di genggamanku. Setelah melalui banyak persiapan, aku memutuskan untuk kembali bekerja. Dunia luar yang pernah terasa asing kini menjadi tujuan utamaku. Dan tempat pertama yang akan menandai awal perjalananku adalah sebuah hotel mewah bernama Shah Ocean. Hotel itu berdiri megah di pusat Jakarta, diapit oleh gedung-gedung pencakar langit lainnya. Namun, Shah Ocean memiliki daya tarik tersendiri yang membuatnya lebih menonjol. Fasadnya didominasi oleh kaca berkilauan yang memantulkan cahaya matahari, menciptakan kesan elegan yang sulit diabaikan. Di malam hari, lampu-lampu yang dipasang dengan cermat membuat gedung itu tampak seperti istana modern yang bercahaya. Ketika aku memasuki lobi untuk pertama kalinya, aku hampir kehilangan kata-kata. Langit-langitnya tinggi dengan hiasan lampu gantung kristal yang berkilauan. Lantainya terbuat dari marmer putih dengan pola emas yang berkilau setiap kali terkena cahaya. Aroma lembut bunga melati memenuhi udara, memberikan kesan mewah yang menenangkan. Resepsionis berdiri di balik meja panjang yang terbuat dari kayu jati berukir, dipadu dengan dekorasi modern. Senyum mereka ramah, namun penuh profesionalisme. Aku memperhatikan beberapa tamu yang duduk di area lobi, mengenakan pakaian mahal dengan tas-tas desainer yang diletakkan dengan santai di sebelah mereka. Lobi pagi itu terlihat sibuk. Para tamu berlalu lalang dengan koper mahal mereka, sementara staf hotel bergerak cekatan, menjaga ritme pelayanan yang tetap sempurna. Aku tersenyum kecil, merasa bangga menjadi bagian dari sistem besar yang bergerak harmonis ini. Namun, perasaan itu sedikit terusik ketika mataku menangkap sesuatu. Di sudut dekat area lift, ada bercak kotor di lantai marmer yang mengilap. Warnanya coklat samar, mungkin bekas tumpahan kopi. Aku berhenti sejenak, memandangnya dengan alis mengerut. Ah, kenapa harus ada yang begini pas hari pertama? Gumamku pelan. Seharusnya aku melaporkan hal ini ke petugas kebersihan, tapi entah kenapa naluri lamaku langsung mengambil alih. Tanpa berpikir panjang, aku melirik seorang OB yang sedang berjalan melewatiku dengan membawa ember dan kain pel. "Mas, boleh pinjam sebentar kain pelnya?" Tanyaku dengan senyum ramah. Dia tampak bingung,
tapi tetap menyerahkan kain pel itu padaku. Dan dalam hitungan detik, aku sudah berlutut, menggosok bercak itu dengan gesit. Devi, lagi ngapain? Suara Ani, salah satu teman baru yang kutemui saat orientasi, terdengar di belakangku. Aku menoleh sambil tertawa kecil, kain pel masih di tanganku. Lagi nostalgia? Nih, jawabku santai. Beginilah kehidupan gue dulu, hahaha. Ani memegang perutnya sambil tertawa keras. Astaga, Devi, ini hotel, bukan rumah lo. Kalau gini terus, nanti lo dianggap saingan OB, lo. Aku ikut tertawa, lalu berdiri dan menyerahkan kain pel itu kembali ke OB yang masih berdiri bengong di dekatku. Maaf ya, Mas. Refleks aja. OB itu hanya tersenyum kaku. Mungkin tidak terbiasa melihat karyawan baru seperti aku yang langsung turun tangan seperti ini. Aku menepuk tanganku, memastikan tidak ada debu atau kotoran yang tersisa di jari-jariku, lalu melangkah ke arah Ani yang masih menahan tawa. Saat itu aku masih berjongkok, sibuk menggosok lantai marmer dengan kain pel yang tadi kupinjam. Tugas kecil ini sudah hampir selesai, dan aku merasa puas karena bercak membandel itu akhirnya hilang. Namun, kebanggaanku terhenti mendadak ketika sebuah suara yang sangat kukenal memecah suasana. Devi. Tubuhku membeku. Jantungku berdetak lebih cepat, dan aku mengangkat kepala dengan perlahan. Di hadapanku berdiri Andi, mantan suamiku. Wajahnya penuh kebingungan, mulutnya sedikit terbuka seolah sulit percaya dengan apa yang dilihatnya. Devi, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya lagi, suaranya lebih pelan, tetapi nadanya tajam. Aku terdiam, belum sempat menjawab ketika mataku menangkap sosok lain yang berdiri di belakangnya. Itu Budasih, mantan mertuaku. Wanita itu mengenakan gaun mahal berwarna krem dengan rambutnya yang tersanggul rapi, persis seperti seorang nyonya besar yang selalu merasa berkuasa. Matanya melotot tajam, menatapku seperti aku adalah sesuatu yang kotor. Bibirnya bergetar, seolah hendak mengeluarkan ledakan kata-kata, tapi mungkin terlalu terkejut untuk berbicara. Astaga, ini beneran Devi? Ucap Budasih akhirnya, suaranya penuh nada mengejek. Kamu kerja di sini? Jadi OB? Darahku mendidih mendengar kata-katanya, tapi aku berusaha keras menjaga ekspresiku tetap tenang. Aku berdiri perlahan, merapikan pakaianku, lalu menatap mereka dengan mata yang penuh ketenangan. Budasih tertawa kecil, tawa yang tidak menyenangkan dan penuh ejekan. Ya ampun, Devi, apa kamu tidak malu? Lihat dirimu. Dulu di rumah Andi saja, kamu sering salah ini itu, sekarang malah sok-sokan kerja di hotel mewah. Aku menelan ludah, mencoba meredam emosi yang mulai mendidih. Dalam hati aku ingin membalas, ingin mengatakan bahwa aku di sini bukan untuk menyenangkan mereka, tetapi untuk membangun hidupku sendiri. Namun, aku tahu berdebat dengan Budasih tidak ada gunanya. Namun, Budasih tidak berhenti di situ. Dia melipat tangan di depan dadanya, pandangannya menyisirku dari atas ke bawah dengan penuh penghinaan. Sudah saya bilang dari dulu, kamu itu tidak punya bakat apa-apa. Jadi istri Andi saja tidak becus, apalagi mau kerja. Tapi ternyata, yah, setidaknya kamu masih berguna untuk hal kecil seperti ini, katanya, menunjuk lantai yang baru saja kupel. Aku menggigit bibir bawahku, menahan dorongan untuk membalas. Mataku melirik Andi, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk menghentikan ibunya. Tapi seperti biasa, Andi hanya berdiri kaku di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa. Kalau dipikir-pikir, lanjut Budasih dengan nada sinis, kamu harusnya berterima kasih pada saya. Kalau bukan karena saya yang selalu menyuruh kamu bersih-bersih rumah, kamu mungkin tidak punya skill apapun. Sekarang, lihatlah, berkat didikan saya, kamu bisa mengepel lantai di hotel mewah. Hebat juga ya, Devi. Dia tertawa kecil, tawa yang penuh kemenangan. Rasanya seperti duri yang menusuk ke hatiku. Tapi aku tetap berdiri di sana, menatapnya tanpa gentar. Terima kasih, Bu, ucapku akhirnya dengan suara tenang tapi tegas. Budasih terkejut sejenak, mungkin tidak menyangka aku akan menanggapi hinaannya dengan ketenangan seperti itu.
Terima kasih karena pernah mengajarkan saya bertahan dalam situasi sulit. Terima kasih juga karena membuat saya sadar. Saya tidak butuh pengakuan dari orang lain untuk membuktikan diri saya. Termasuk dari Anda. Aku melihat wajahnya memerah, antara marah dan bingung. Seketika suasana di sekitar menjadi hening. Beberapa staf dan tamu yang mendengar percakapan kami tampak terkejut. Mungkin tidak menyangka aku akan berani berbicara seperti itu kepada Bu Dasih. Tanpa menunggu lebih lama, aku berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan mereka di tengah lobi. Jantungku berdetak kencang, tapi ada rasa puas yang membuncah di dadaku. Untuk pertama kalinya, aku melawan hinaan Bu Dasih tanpa takut. Aku hampir sampai di ujung lorong ketika suara Andi memanggilku lagi. Kali ini, nadanya berbeda. Tidak lagi bingung seperti sebelumnya, tetapi penuh rasa jijik dan penghinaan. "Devi, tunggu," katanya sambil berjalan cepat ke arahku. Aku berhenti, menghela napas panjang, dan memutar badan, menghadapi dia untuk kedua kalinya hari ini. Tatapannya menusuk, penuh penilaian, seolah-olah aku adalah sesuatu yang hina. "Aku nggak percaya kamu benar-benar begini. Kamu mempermalukan aku. Tahu nggak? Apa kamu nggak mikir kalau ini bisa mencoreng nama baikku?" Aku memiringkan kepala, berusaha memahami logikanya. "Mencoreng nama baikmu? Dengan bekerja?" Tanyaku dengan nada tenang, tapi di dalam hatiku, amarah mulai menggelegak. "Iya," jawabnya tegas. "Kamu pikir apa kata orang-orang kalau tahu mantan istri Andi, seorang pengusaha sukses, sekarang kerja jadi OB di hotel yang nanti bakal jadi mitra bisnis kantor kami?" Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Andi, aku bukan OB," kataku lagi, berusaha menjelaskan. Dia mendengus, seolah tidak peduli dengan penjelasanku. "Gak usah bela diri, Dev. Fakta tetap fakta. Kamu mengepel lantai. Itu cukup untuk bikin aku malu." Aku ingin membalas, tapi dia melanjutkan, "Dengar, aku gak mau kamu terus begini. Kebetulan bosku akan bekerja sama dengan manajemen hotel ini dalam waktu dekat. Aku bisa ngomong ke dia untuk kasih kamu pekerjaan yang lebih baik. Pekerjaan yang lebih layak. Kamu gak perlu repot-repot jadi OB lagi." Aku menatapnya dengan mata yang membara. Sekarang aku tahu, hinaan ini bukan hanya berasal dari Bu Dasih. Andi sendiri menganggapku tidak lebih dari sesuatu yang memalukan. "Andi," kataku dengan suara yang terkontrol, meskipun emosiku hampir meledak. "Kamu pikir aku butuh bantuanmu untuk mendapatkan pekerjaan? Kamu pikir aku ingin bergantung lagi padamu setelah semua yang terjadi? Tidak. Aku bekerja di sini atas usahaku sendiri, tanpa perlu belas kasihan siapapun, termasuk kamu." Dia tertawa kecil, tawa yang tidak menyenangkan. "Jangan sok idealis, Devi. Aku cuma ingin bantu kamu. Kamu itu mantan istriku. Setidaknya aku punya sedikit tanggung jawab moral." "Tanggung jawab moral?" Aku mengulang kata-katanya dengan nada sarkastik. "Di mana tanggung jawab moralmu waktu membiarkan ibumu menghina dan menginjak-injak harga diriku selama bertahun-tahun? Di mana tanggung jawab moralmu waktu kamu memilih meninggalkanku karena desakan ibumu?" Wajahnya memerah. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Andi menatapku dengan pandangan yang campur aduk, antara marah, bingung, dan mungkin sedikit rasa bersalah. Tapi aku tidak menunggu dia bicara lagi. Dengan langkah tegas, aku meninggalkan dia dan Bu Dasih yang masih berdiri di lobi, terlihat bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Di dalam hati, aku merasa lega. Aku tahu, ini bukan terakhir kalinya aku akan berhadapan dengan mereka. Tapi aku juga tahu, aku semakin kuat untuk menghadapi semua hinaan yang mereka lemparkan. Ketika aku kembali ke area resepsionis, Ani sudah berdiri di sana. Wajahnya penuh tanda tanya. Mungkin karena menyaksikan interaksiku dengan Andi dan Bu Dasih yang tadi benar-benar tegang. Dia melirik mereka berdua, lalu kepadaku, sebelum akhirnya mendekat dengan langkah penuh percaya diri. "Ada apa, Dev?" tanyanya pelan, tapi aku hanya menggeleng sambil tersenyum. Tidak ada gunanya menjelaskan panjang lebar sekarang. Namun, Ani tampaknya tidak ingin membiarkan situasi itu berlalu begitu saja.
Dia tersenyum ramah dan melangkah ke arah Andi dan Bu Dasi yang masih berdiri di dekat lobi, tampak gelisah. "Halo, selamat datang di Sha Ocean," sapa Ani dengan suara profesional tapi hangat. "Saya Ani, manajer hotel ini. Ada yang bisa saya bantu?" Andi langsung terlihat gugup. Wajahnya yang tadinya penuh rasa percaya diri berubah menjadi canggung. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Ani. "Oh, halo, Ani. Saya Andi. Saya perwakilan dari perusahaan furnitur yang akan bekerja sama dengan hotel ini. Kebetulan saya sudah membuat janji dengan bos di hotel ini," katanya sambil melirik ke arah Bu Dasi yang mencoba memasang senyum sopan. "Senang bertemu Anda, Pak Andi," jawab Ani sambil menjabat tangan Bu Dasi yang terlihat sedikit kaku. Aku berdiri tidak jauh dari mereka, mengamati percakapan itu dengan hati campur aduk. Melihat Andi yang biasanya penuh arogansi kini menjadi canggung di depan Ani, membuatku ingin tertawa kecil. Tapi aku menahannya. Ani melirik ke arahku dengan senyum kecil, lalu berkata, "Oh, dan perkenalkan, ini." Sebelum Ani sempat menyebut namaku, aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Ani, gak perlu," kataku dengan tenang, tapi tegas. Dia menatapku bingung, sementara Andi dan Bu Dasi terlihat heran. Aku melanjutkan, "Mereka sudah mengenal saya dengan sangat baik. Gak ada yang perlu diperkenalkan lagi." Ani mengerutkan kening, tapi dia cepat memahami situasinya. Dia mengangguk pelan, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke Andi dan Bu Dasi. Wajah Andi semakin canggung, sementara Bu Dasi terlihat tidak nyaman. Andi dan Bu Dasi tampaknya tidak ingin berlama-lama di dekatku. Setelah beberapa saat berbasa-basi yang terasa canggung, mereka mengajak Ani untuk pergi dari hadapanku. "Andi, ayo kita langsung bicara di tempat lain saja. Di sini terlalu ramai," ujar Bu Dasi dengan nada datar tapi penuh maksud. Matanya melirikku sekilas, seperti mengisyaratkan bahwa aku adalah penyebab ketidaknyamanannya. Ani tampak ragu. Dia memandangku sejenak dengan raut wajah yang sulit disembunyikan, perasaan tidak enak, campuran antara iba dan khawatir. Dia bahkan sempat membuka mulut, seolah ingin menolak ajakan itu, tetapi Andi segera menimpali. "Ayo, Bu Ani, ada beberapa hal penting yang ingin kami diskusikan," katanya sambil memaksakan senyum. Ani mengangguk pelan, meski jelas terlihat bahwa dia tidak nyaman. Sebelum melangkah pergi bersama mereka, dia menoleh ke arahku lagi, tatapannya penuh keraguan. "Dev, kamu yakin gak apa-apa?" Aku tersenyum kecil, mencoba meyakinkannya. "Aku baik-baik saja, Ni, jangan khawatir. Aku akan segera menyusul." Ani masih menatapku dengan ragu, tetapi akhirnya dia mengangguk. "Oke, kalau begitu." Aku mengangguk mantap, dan Ani pun berbalik, melangkah mengikuti Andi dan Bu Dasi menuju ruang pertemuan yang lebih privat. Langkah mereka terasa berat di mataku, seolah membawa beban yang tidak pernah benar-benar hilang dari hidupku. Begitu mereka menghilang di balik pintu, aku menarik napas panjang, mencoba mengusir perasaan jengah dan sedikit sesak yang masih menggantung di dadaku. Aku merapikan pakaianku, mencoba mengembalikan fokus pada pekerjaanku. Aku berjalan memasuki lift khusus menuju ruang kerjaku yang sesungguhnya untuk menyiapkan beberapa berkas. Di dalam ruang rapat yang dingin dan luas, Andi dan Bu Dasi duduk berhadapan dengan Ani. Ruangan itu dihiasi dengan dekorasi modern minimalis. Namun suasana yang memanas membuatnya terasa sempit dan menekan. Bu Dasi langsung mengambil alih pembicaraan begitu mereka duduk, tanpa basa-basi. Nada bicaranya tinggi dan penuh drama. "Bu Ani, saya tidak habis pikir kenapa hotel sebesar ini bisa mempekerjakan orang seperti Devi," katanya sambil melirik Andi, seolah meminta persetujuan. Andi hanya mengangguk kecil sambil menyilangkan tangan di dadanya, membiarkan ibunya melanjutkan ocehannya. Dia itu, maaf ya, tidak punya pengalaman apapun yang pantas untuk pekerjaan di tempat sekelas ini. Selama jadi istri anak saya, Devi hanya di rumah. Gak ada pengalaman kerja, gak ada pendidikan yang memadai di bidang perhotelan. Saya bahkan heran kok bisa dia diterima di sini, lanjut Bu Dasi, nadanya penuh hinaan. Ani duduk tenang di kursinya,
memandang Bu Dasi dengan ekspresi datar tapi sedikit tersenyum kecut. Dalam hati, Ani pasti sudah mulai kesal, tetapi dia tetap menjaga profesionalitas. Andi akhirnya buka suara. "Ibu benar, Bu Ani. Devi memang, ya bagaimana ya, kurang kompeten. Dia itu tipe orang yang hanya bisa mengandalkan belas kasihan. Jujur saja, saya merasa khawatir kalau dia bekerja di sini malah akan membuat reputasi hotel ini jatuh." Ani tetap diam, hanya mengangkat alis sedikit mendengar komentar Andi. "Bayangkan saja," sambung Bu Dasi dengan antusias, "Devi bahkan tadi mengepel lantai di lobi. Itu jelas bukan tugasnya. Kan? Dia benar-benar tidak paham etika kerja profesional." Ani akhirnya berbicara, nadanya tenang tetapi tajam. "Bu Dasi, Pak Andi, saya rasa apa yang Devi lakukan tadi adalah bentuk inisiatif, bukan masalah etika kerja." Komentar Ani membuat Bu Dasi terdiam sesaat, tetapi hanya untuk mencari celah baru. "Tapi tetap saja, Bu Ani," katanya, suaranya sedikit melemah tetapi masih terdengar sinis. "Devi itu nggak cocok di tempat ini. Dia terlalu, terlalu biasa untuk bekerja di hotel semewah ini. Saya hanya bicara apa adanya." Ani mengangguk pelan, senyumnya semakin tipis. "Saya menghargai pendapat Anda, Bu Dasi. Tapi saya rasa Anda tidak perlu khawatir." Andi mencoba menyela, tetapi Ani melanjutkan tanpa memberi ruang. "Lagi pula, kami percaya bahwa setiap orang punya potensi untuk berkembang. Kalau ada kekurangan, itu tugas saya sebagai manajer untuk membantu staf saya memperbaiki diri, bukan menilai mereka berdasarkan masa lalu." Wajah Bu Dasi berubah merah, sementara Andi terlihat semakin tidak nyaman. Mereka tidak menyangka Ani akan membela Devi dengan begitu tegas. "Baiklah, Bu Ani," kata Bu Dasi akhirnya, nadanya tajam tetapi terkendali. "Tapi jangan salahkan saya kalau nantinya Devi membawa masalah." Andi melirik jam tangan mahalnya, lalu bersandar di kursi dengan napas kesal. "Anda bilang bos hotel ini akan datang sebentar lagi, tapi sudah hampir setengah jam kita nunggu di sini," gerutunya sambil menatap Ani. Bu Dasi, yang duduk di sebelahnya dengan anggun, menyisir rambutnya dengan jemarinya, meski kegelisahannya jelas terlihat. "Sabar sedikit, Andi. Kita ini mau ketemu orang penting. Kalau memang benar bos pemilik hotel ini wanita cantik seperti yang dibilang orang-orang, kesempatan seperti ini nggak boleh kita sia-siakan." Andi menoleh dengan bingung. "Maksud ibu apa?" Bu Dasi tersenyum kecil, tetapi matanya penuh ambisi. "Maksud ibu, kamu ini sekarang kan sudah single lagi. Andi, kalau bos hotel ini memang cantik dan sukses, apa salahnya kalau kamu mencoba dekat dengannya? Bayangkan saja, menikah dengan pemilik hotel mewah seperti ini, itu bisa mengangkat reputasi keluarga kita." Andi menghela napas panjang, merasa sedikit jengah dengan ide ibunya. "Bu, serius? Saya baru saja bercerai. Lagi pula, kita belum tahu apa-apa tentang dia. Kalau ternyata dia nggak tertarik, bagaimana?" Bu Dasi langsung menjentikan jarinya, seolah tidak mau mendengar bantahan. "Jangan negatif dulu. Kamu itu pintar, tampan, dan punya masa depan cerah. Mana ada wanita yang gak tertarik? Yang penting kamu harus tampil percaya diri, tunjukkan pesonamu." Andi memutar matanya, tapi dia tahu bahwa membantah ibunya hanya akan memperpanjang diskusi. "Ya sudah, kita lihat saja nanti. Tapi tolong jangan terlalu memaksakan." Bu Dasi tersenyum puas, seolah sudah yakin rencananya akan berjalan mulus. "Percaya saja sama ibu. Ibu ini punya insting yang kuat." Sedangkan di sisi lain, setelah memastikan semuanya siap, aku melangkah menuju ruang rapat dengan langkah mantap. Ketika sampai di depan pintu, aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuknya perlahan namun tegas. "Masuk," suara Ani terdengar dari dalam. Aku membuka pintu dan melangkah masuk. Begitu pandanganku bertemu dengan Bu Dasi dan Andi, aku bisa melihat ekspresi mereka berubah seketika. Bu Dasi yang tadinya duduk santai kini menegakkan punggungnya, sementara Andi tampak bingung dan sedikit gelisah. Mata Bu Dasi langsung menyipit penuh rasa tidak suka. "Lagi-lagi kamu?" gumamnya dengan nada jengkel yang jelas terdengar.
Dia sudah membuka mulut untuk melontarkan komentar pedas seperti biasanya, tetapi Ani berdiri lebih cepat dari yang kuduga. Senyumnya penuh antusiasme, dan dia segera memotong suasana canggung yang hampir meledak. "Ah, ini dia yang kita tunggu-tunggu," ujar Ani sambil berjalan ke arahku. Dia menoleh ke Andi dan Bu Dasih yang masih terpaku di tempat mereka. "Ibu, Pak Andi, perkenalkan ini adalah Tasha, pemilik Sha Ocean Hotel, hotel terbaik di Jakarta." Rasanya ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Ekspresi Andi berubah dari bingung menjadi syok total. Matanya membelalak, dan dia bahkan sempat melirik Bu Dasih untuk memastikan dia tidak salah dengar. "Pemilik?" gumam Andi, hampir tidak percaya. Bu Dasih tampak lebih parah. Wajahnya yang tadinya dihiasi senyum angkuh kini tampak pucat. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku tersenyum tipis, melangkah mendekat dengan percaya diri. "Selamat siang, Bu Dasih, Andi," sapaku dengan nada tenang namun penuh arti. "Senang sekali akhirnya kita bertemu di sini." Andi berdiri perlahan, masih berusaha mencerna situasi. "Devi maksudku. Tasha, kamu pemilik hotel ini?" tanyanya dengan nada tak percaya. Aku mengangguk santai. "Ya, benar. Nama lengkapku Tasha Devina, dan aku adalah pemilik serta pendiri Sha Ocean." Ani menambahkan dengan senyum bangga, dan beliau adalah alasan kenapa hotel ini bisa menjadi salah satu yang terbaik di Jakarta. Semua keberhasilan ini adalah hasil kerja kerasnya. Aku bisa melihat Bu Dasih menelan ludah, tampak tidak tahu harus berkata apa. Keangkuhan yang biasanya dia tunjukkan lenyap begitu saja. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan tenang namun tegas. "Jadi, bagaimana? Ada yang ingin Anda diskusikan tentang hotel saya?" tanyaku sambil mempertahankan senyuman kecil di bibirku. Andi hanya bisa berdiri diam, tatapan matanya penuh kebingungan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa aku, wanita yang pernah dia remehkan, kini berada jauh di atasnya. Aku mempertahankan senyumku, meski dalam hati aku merasa sedikit puas melihat perubahan sikap mereka. Kini aku yang memegang kendali. Suasana rapat yang awalnya formal berubah menjadi canggung dan penuh ketegangan. Diam-diam, aku bisa merasakan pandangan Andi dan Bu Dasih yang sesekali mencuri lirik ke arahku, tetapi mereka tidak berani bicara. Ani, yang duduk di ujung meja dengan postur tegap, akhirnya berbicara setelah mencatat beberapa hal di laptopnya. Wajahnya tegas, tidak menyisakan ruang untuk kompromi. Setelah mempertimbangkan situasi ini dengan matang, Ani memulai, suaranya tajam dan profesional. "Kami memutuskan untuk membatalkan rencana kerjasama antara Sha Ocean Hotel dan perusahaan Anda." Pernyataan itu bagaikan bom yang meledak di ruangan. Mata Andi membelalak, tubuhnya terdorong maju di kursinya seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Apa?" serunya, suaranya naik beberapa oktav. "Bu Ani, ini pasti ada kesalahpahaman. Kerja sama ini penting untuk kedua belah pihak." Ani tetap tenang, meski tatapannya tak tergoyahkan. "Tidak ada kesalahpahaman, Pak Andi. Kami sudah mengevaluasi ulang, dan keputusan ini final. Kami merasa bahwa kerjasama ini tidak akan membawa nilai yang sesuai dengan visi dan misi hotel kami." Andi tampak panik. Dia menoleh ke Bu Dasih, yang duduk dengan wajah pucat, tetapi tidak berkata apa-apa. Kemudian dia kembali memohon, kali ini nadanya lebih lembut. "Tolong, Bu Ani, kerja sama ini sangat penting untuk perusahaan tempat saya bekerja. Kalau dibatalkan, ini akan menjadi masalah besar bagi kami. Saya mohon, beri kami kesempatan." Aku memperhatikan adegan ini dengan tenang, tidak berniat campur tangan. Namun, Ani melanjutkan tanpa ragu. "Pak Andi, saya tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan kerjasama ini," katanya, suaranya tetap tegas. "Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi sebelum kami bisa mempertimbangkannya kembali." Andi terlihat sedikit lega, meskipun ada ketegangan di wajahnya. "Apapun syaratnya, saya akan usahakan, Bu Ani." Ani menatap langsung ke matanya, lalu dengan perlahan berkata, "Anda dan Ibu Dasih harus meminta maaf kepada Tasha." Ruangan itu langsung terasa seperti membeku. Andi tampak terdiam,
Sementara Budasi yang tadinya tampak pasrah langsung menegakkan punggungnya dengan wajah penuh amarah. Meminta maaf? Kepada Devi, seru Budasi, suaranya penuh ketidaksukaan. Apa-apaan ini? Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Ani tetap tenang, tidak terpengaruh oleh ledakan emosi Budasi. Kalau Anda tidak merasa bersalah, maka kerjasama ini tidak akan berlanjut. Simple. Andi tampak semakin terdesak. Mbak Ani, permintaan maaf itu tidak relevan dengan kerjasama ini. Ini urusan bisnis, bukan urusan pribadi. Ani menatapnya dingin. Justru karena bisnis ini melibatkan hubungan profesional, sikap Anda terhadap Tasya, pemilik hotel ini, sangat relevan. Anda tidak hanya menyinggung seorang individu, tetapi juga menunjukkan sikap tidak hormat kepada pemimpin perusahaan kami. Bagaimana kami bisa bekerja sama jika itu menjadi landasan awal hubungan ini? Andi mencoba berbicara lagi, tetapi Ani mengangkat tangannya, menghentikannya dengan isyarat tegas. Keputusan ada di tangan Anda, katanya, menutup pembicaraan. Saya beri waktu sampai akhir minggu. Jika tidak ada itikat baik, kami tidak akan melanjutkan diskusi ini. Budasi menatapku dengan tatapan membakar, tetapi aku hanya tersenyum kecil, menikmati posisi yang kini berbalik sepenuhnya. Andi menunduk, tampak berpikir keras. Ketegangan di ruangan itu begitu pekat hingga terasa sulit bernapas. Namun, aku tahu bahwa untuk pertama kalinya, aku memiliki kendali penuh atas situasi ini. Hari itu langit mendung, seolah mencerminkan suasana hati yang kusaksikan di wajah Andi. Aku melihatnya berdiri di sudut lobi hotel, raut wajahnya penuh kebingungan dan rasa malu. Dia tampak lebih lelah daripada biasanya, seperti seseorang yang telah kalah dalam perang yang dia ciptakan sendiri. Aku sedang berbicara dengan seorang staf ketika Andi mendekat, langkahnya ragu-ragu. Pandangannya sesekali menatapku, tetapi segera dialihkan ke lantai, seolah dia tidak tahu harus memulai dari mana. Devi, panggilnya pelan, hampir berbisik. Aku memutar tubuhku perlahan, tatapanku dingin namun tetap tenang. Ada apa, Andi? Dia terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Aku ingin minta maaf. Kalimat itu keluar dengan nada rendah, hampir tak terdengar di tengah kesibukan lobi hotel. Tapi aku mendengarnya dengan jelas. Permintaan maaf yang dulu kupikir tidak akan pernah keluar dari mulutnya kini akhirnya terucap. Aku menatapnya tanpa ekspresi, menunggu dia melanjutkan. Dia tampak semakin gelisah di bawah tatapanku. Aku sadar aku salah. Lanjutnya, aku terlalu sombong. Aku tidak pernah menghargaimu saat kita masih bersama. Aku terlalu mendengarkan ibu, dan aku tahu aku telah menyakitimu. Aku masih tidak berkata apa-apa, membiarkannya mengeluarkan semua yang ingin dia katakan. Dev, katanya lagi, suaranya sedikit gemetar, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu, tapi aku berharap kamu bisa mengerti bahwa aku menyesal. Aku menghela napas pelan, lalu menatapnya langsung. Andi, aku tidak butuh permintaan maafmu. Andi tampak terkejut, matanya membelalak. Dev, aku benar-benar tulus. Aku mengangkat tanganku, menghentikan ucapannya. Aku sudah melewati banyak hal sejak pernikahan kita berakhir. Aku sudah belajar memaafkan diriku sendiri dan melepaskan semua hal buruk yang pernah terjadi. Permintaan maafmu mungkin penting untuk dirimu, Andi, tapi bagiku, itu tidak lagi relevan. Andi tertunduk, ekspresi wajahnya menunjukkan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Dia tampak seperti seseorang yang tiba-tiba menyadari betapa banyak kesalahan yang telah dia buat, tetapi tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Maaf kalau aku mengganggumu, katanya pelan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku mengangguk kecil, lalu berkata, Andi, menyesali sesuatu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Aku harap kamu bisa belajar dari ini, dan menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Tapi untukku, semuanya sudah selesai. Dia mengangguk perlahan, lalu berbalik pergi dengan langkah yang berat. Dari sudut lain lobi, aku melihat Budasi yang tampak canggung.
Meskipun dia mencoba menyembunyikan rasa malunya di balik sikap angkuhnya, aku tahu dia merasakan hal yang sama seperti Andi. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan sekilas sebelum dia pergi menyusul putranya. Aku menghela napas panjang, membiarkan perasaan lega memenuhi hatiku. Penyesalan mereka mungkin datang terlambat, tetapi itu bukan lagi urusanku. Hidupku telah bergerak maju, meninggalkan mereka dan semua luka masa lalu di belakangku.